Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak TKJ. Kami dari kelompok 1 kelas 12 TKJ 2 dari sekolah SMK Masalihur Mursalat. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas apa yang telah diberikan oleh guru administrasi infrastruktur jaringan atau guru IIJ kami, yaitu Bapak Muhammad Siddiq Ramadan. Mudah-mudahan dia sehat selalu dan lebih semangat lagi mengajarnya. Dari tugas ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas yaitu manajemen bandwidth dan perbaikannya pada mikrotik. Sebelum pembahasan atau materi konfigurasinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Saya Ahmad Muhyiddin, saya sebagai ketua dari kelompok ini. Umur saya 30 tahun, tapi kurang 12 tahun. Dan anggotanya yang ke-1 ada Bunga Periska, kedua Fajar Pahraji, Siti Sulastri, Diani Rahayu, Neng Siti Gaida, dan juga Mia Amanah. Mungkin untuk identitas lengkapnya mereka akan disampaikan oleh dirinya masing-masing. Baiklah, kita mulai presentasinya. Internet sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang ini. Hampir semua orang pasti tahu yang namanya internet. Dan yang paling sering dicari adalah informasi, materi, dan lain-lain. Apalagi internet juga bisa memudahkan orang untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, di dalam internet ini terdapat istilah yang namanya bandwidth. Kebutuhan akan akses internet dewasa ini sangatlah penting, baik untuk mencari informasi, artikel, atau pengetahuan terbaru, dan bahkan hanya untuk chattingan saja. Nah, dalam pembagian bandwidth atau bandwidth menggunakan router mikrotik, setiap host atau user adalah satu hal yang penting untuk dilakukan bagi penyedia layanan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk pengertian bandwidth, macam-macam bandwidth, dan fungsi-fungsinya akan dipresentasikan oleh anggota-anggota saya. Nanti akan ketemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Oke, sekarang kembali lagi dengan saya. Nah, dalam materi selanjutnya ini, saya sekarang akan mengkonfigurasikan ya kurang lebih seperti tutorial gitulah, dalam limitasi bandwidth, terus pembagian bandwidth pada setiap klien-kliennya. Yang terakhir itu yang bandwidth priority. Baiklah, pertama yang kita harus punya itu, yang kita harus siapkan itu adalah internet atau hotspotnya. Lalu setelah itu saya bukan menggunakan mikrotik langsung, tapi saya di sini menggunakan internet gateway yang saya sudah buat. Di sini saya memiliki dua klien, Lab SMK dan Lab MA. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke Winbox. Seperti yang di internet gateway tadi, kita masukkan ke Lab SMK, yaitu Lab SMK yang IP-nya 192.168.100.1. Setelah itu konekkan. Oh iya, maaf, ketika
ini gak connect karena ini Live SMK nya belum diaktifkan. Lalu aktifkan yang Live SMK. Nah, jika semua instalasi Winbox sudah berhasil atau sudah selesai, lalu langkah selanjutnya kita lanjutkan ke bandwidth-nya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Winbox ini, lalu kita konekkan ke Live SMK yang sudah dibuat di MikroTik OS-nya. Selanjutnya, jika sudah, klik ini, konekkan ke Live SMK tadi. Setelah terkonek, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk manajemen bandwidth, kita klik yang ini. Langkah pertama yaitu saya sudah buat ini poin-poinnya. Langkah pertama yaitu limitasi bandwidth. Kecepatan upload dan download Live SMK adalah 128 kbps kilobyte per second. Nah, caranya kita tambah, lalu pada general. Setelah itu kita beri nama client 1. Lalu targetnya di Live SMK untuk limitasi bandwidth-nya tadi itu 128. Kita masukkan 128, target upload dan download-nya 128. Udah selesai, apply, langsung oke. Nah, di sini sudah tandanya hijau ini, berarti klien 1 ini sudah aktif atau sudah berhasil kita gunakan untuk bandwidth. Oke, lanjut. Sekarang maka proses download yang terjadi pada Live SMK, di mana kecepatannya itu rata-rata adalah. Nah, untuk melakukan tes pada bandwidth-nya, kita lakukan tes di Chrome. Kita buka Chrome, lalu kita tes untuk target downloadnya. Nah, kenapa ini agak lama? Karena tadi kecepatan bandwidth-nya itu adalah 128 kbps. Lalu kita coba untuk tes kecepatan downloadnya. Semua kecepatan download dan uploadnya tidak akan melewati dari 128 kbps ini. Sekarang kita coba untuk download kecepatan bandwidth-nya. Kita lihat kecepatan download ini tidak akan melebihi dari bandwidth tadi, yaitu 128 kbps. Jadi dalam kecepatan ini sangat rendah, downloadnya akan lebih lambat.
Mohon maaf, video konfigurasi dalam laptopnya potong-potong mulu, jadi saya akan teruskan di sini. Materinya masih di limitasi bandwidth. Langkah selanjutnya, target upload dan download pada klien 1 atau lab SMK yang asalnya 128 kbps dinaikkan menjadi 512 kbps. Maka dengan file yang sama, proses download klien 1 atau klien lab SMK lebih cepat dibandingkan sebelumnya karena bandwidthnya sudah dinaikkan, kecepatannya rata-rata 22.555 kbps per sekon. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu metode pembagian bandwidth share. Pada kasus ini akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kbps per sekon untuk digunakan 3 klien. Nah, ini adalah konsepnya. Yang ke satu, dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapat bandwidth minimal 128 kbps. Yang kedua, jika hanya ada satu klien yang melakukan akses upload atau downloadnya, maka klien tersebut bisa mendapat bandwidth sebesar hingga 512 kbps. Yang ketiga, jika terdapat beberapa klien atau tidak semua klien mengakses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Router tidak tahu berapa total bandwidth real yang dimiliki, maka harus didefinisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini biasa dilakukan dengan melakukan setting quick parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa diisi pada parameter target upload max limit dan target download max limit. Sesudah diisikan pada target upload dan downloadnya, selanjutnya menentukan limitasi per klien dengan maksimum upload dan downloadnya itu 512 kbps. Pada admin mengisi limit at 128 kbps untuk upload dan download serta memilih total bandwidth sebagai parent. Nah, berikut adalah pengujiannya. Kondisi 1 menunjukkan ketika hanya satu klien saja yang menggunakan bandwidth, maka klien tersebut bisa mendapat hingga max limit. Pertama, router akan memenuhi limit at klien yaitu 128 kbps. Bandwidth yang tersedia masih 512 kbps. Dikurangi 128 kbps jadi sama dengan 384 kbps. Karena klien yang lain tidak aktif, maka 384 kbps yang tersisa akan diberikan lagi ke klien 1 sehingga mendapat 128 kbps ditambah 384 kbps jadi sama dengan 512 kbps atau sama dengan max limitnya. Kondisi yang kedua, klien 1 dan klien 3 aktif. Pertama, router akan memberikan limit at ke semua klien terlebih dahulu. Akumulasi limit at untuk 2 klien sama dengan 128 kbps dikali 2, jadi 256 kbps. Bandwidth total masih tersisa 256 kbps. Sisanya akan dibagi rata ke kedua klien sehingga tiap klien mendapat limit at plus sisa bandwidth 2, jadi sama dengan 128 kbps ditambah 128 kbps jumlahnya jadi 256 kbps. Yang kondisi ketiga, semua klien aktif. Pertama, router akan memenuhi limit at tiap klien terlebih dahulu sehingga bandwidth yang digunakan 128 kbps dikali 3 jadi 384 kbps. Bandwidth total masih tersisa 128 kbps.
Sisa bandwidth akan dibagikan ke ketiga klien secara merata sehingga tiap klien mendapat 128 kbps plus 128 kbps 3, jadi totalnya 170 kbps. Sekarang lanjut ke poin yang keempat, yaitu bandwidth priority. Nilai priority QQ adalah 1 sampai 8, di mana terendahnya itu 8 dan yang tertingginya itu adalah 1. Pada kasus ini klien 1 yang IP-nya 192.168.2.252 mendapat prioritas 1, sedangkan klien yang lain mendapat prioritas 8. Pada saat pengujian, klien 1 mendapatkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan klien yang lain. Jadi kesimpulannya adalah klien yang prioritinya 1 itu akan lebih cepat pada target upload dan downloadnya, dan klien yang memiliki 3 sampai 8 priority itu akan lebih lambat pada downloadnya, pada target upload dan downloadnya. Jadi kesimpulannya adalah klien yang prioritinya 1 itu akan lebih cepat pada target upload dan downloadnya, dan klien yang memiliki 3 sampai 8 priority itu akan lebih lambat pada downloadnya, pada target upload dan downloadnya. Sebelum ke penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari bandwidth ini. Bandwidth adalah banyaknya ukuran suatu data atau informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam sebuah network di waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun digital. Dan yang throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau bandwidth yang aktual, yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu, yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Waktu download terbaik adalah ukuran file dibagi dengan bandwidth, sedangkan waktu aktual atau sebenarnya adalah ukuran file dibagi dengan throughput. Bahwa bandwidth dan throughput adalah hal yang sangat penting yang harus kita ketahui untuk dapat browsing atau selantar di internet dengan sesuai yang kita harapkan. Alhamdulillah, materi demi materi dalam presentasi sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf pada kesalahan dan kekurangannya karena di sini saya masih belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.